Siasat licik pelaku usai mutilasi Uswatun, jual mobil korban untuk beli vios. Terungkap keberadaan mobil Uswatun Hasanah, korban mutilasi Rohmat Tri Hartanto, RTH, alias Antok, 33, ternyata dijual. Diketahui, mobil korban yang bermerek Suzuki R3 berwarna putih sempat terlihat dikendarai korban pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Adapun sosok yang melihat adalah penjaga kos korban di Kelurahan Kenayan, Tulungagung, Aan. Rupanya mobil Uswatun Hasanah dijual oleh tersangka Rohmat Tri Hartanto alias A, 32, ke seseorang di Sidoarjo setelah membunuh dan mutilasi korban. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengungkapkan bahwa mobil Suzuki R3 milik korban bernama Uswatun Hasanah, 29, terjual seharga Rp57 juta. Tersangka menjual mobil Suzuki R3 milik korban kepada seorang yang di Kabupaten Sidoarjo, ujarnya pada Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Mobil Suzuki R3 berwarna putih dengan nomor polisi AG 1078 Petabita tersebut awalnya dibawa korban ke Hotel Adi Surya, tempat di mana dia dibunuh dan dimutilasi. Setelah kejadian tragis tersebut pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025, pukul 5 waktu Indonesia Barat, tersangka menggunakan mobil tersebut untuk membawa jenazah korban ke rumah kosong milik neneknya sebelum berangkat ke Surabaya untuk menjualnya. Kasubdit Jatanras Polda Jawa Timur, AKBP Arbaridi Jumhur, menjelaskan bahwa mobil tersebut dijual melalui situs online. Dijual lewat online melalui grup di jaringan mereka. Karena ini mobilnya masih kredit, makanya jaringan-jaringan tertentu saja yang bisa mengakses, ujar Jumhur. Setelah berhasil menjual mobil tersebut, tersangka menggunakan uangnya untuk membeli mobil Toyois Vios seharga Rp75 juta. Akibat perbuatannya, pelaku tidak hanya dijerat dengan pasal pembunuhan, tetapi juga pencurian. Ia dikenakan pasal 340 KUHP subsider 338 KUHP lebih subsider 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Diketahui, mayat korban Uswatun Hasanah, 29, ditemukan warga dalam kondisi tanpa kepala dan kaki di sebuah selokan dekat tempat pembuangan sampah, TPS, di Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Namun, ternyata tersangka telah melakukan aksi kejinya sejak Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, di sebuah kamar hotel di Kediri. Sebelum dibunuh, korban dan tersangka sempat cekcok. Tanggal 19 check-in malam, ada cekcok dan terjadilah korban dijepit oleh tersangka sehingga meninggal dunia, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Farman dalam konferensi pers, lewat YouTube Kompas TV, Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Rohmat membunuh korban dengan cara dicekik. Namun setelah korban meninggal dunia, pelaku sempat kebingungan sehingga terpikir untuk membuang jasad Uswatun Hasanah. Tersangka kemudian sempat pulang ke rumahnya untuk mengambil koper, lalu menyiapkan plastik, lakban, dan pisau. Setelah meninggal dunia, pelaku merasa kebingungan dan berpikir untuk membuang mayat yang sudah dibunuh, terangnya. Dari situlah muncul niat Rohmat memutilasi jasad korban hingga membuang bagian tubuh ke beberapa tempat. Tersangka kemudian memotong bagian tubuh korban yakni kepala dan kakinya. Alasannya mutilasi karena awalnya korban ini dimasukkan secara utuh di dalam koper, tapi karena tidak cukup akhirnya dimutilasi. Diawali mulai dari kepala, dimutilasi kaki kiri dan betis, terangnya. Antok pelaku mutilasi Uswatun mengaku suami siri korban, sosok istri sah jadi sorotan. Sosok tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, 29, yang potongan jasadnya ditemukan dalam koper di Ngawi, Jawa Timur tak lain adalah teman dekat korban, berinisial RTH atau Rohmat Tri Hartanto alias Antok, 33. Kepada polisi, tersangka mengaku sebagai suami siri Uswatun Hasanah. Tapi berdasarkan penelusuran suryamalang.com, Antok punya istri sah asal Kabupaten Ngawi. Pengakuan sementara katanya suami siri, ungkap di Treskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, dikutip dari suryamalang.com. Tersangka berinisial RTH atau Rohmat Tri Hartanto alias Antok, 33, merupakan warga asal Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Tulungagung, Jawa Timur. Dari foto yang beredar, Antok terlihat mengenakan beskap adat Jawa. Sehari-hari, Antok disebut-sebut menjadi makelar mobil bodong di Tulungagung. Setelah kabar penangkapan Antok menyebar luas,
Akun Instagram miliknya @skip3r_86 diserbu netizen. Pelaku kerap membagikan aktivitasnya olahraga gym dan sebagai ketua bela diri. Sebelumnya, ayah kandung korban, Nur Halim, sempat bercerita mengenai suami siri anaknya. Nur mengatakan, korban dan suami sirinya menikah pada 2021. Korban dan pelaku sempat hidup di kampung halaman korban di Blitar saat awal menikah, namun kemudian pindah ke Tulungagung. Tetapi, kata Nur, selama setahun belakangan, ia tidak pernah bertemu suami korban. Bahkan, Idul Fitri tahun lalu, suami korban juga tidak terlihat berkunjung ke rumah. Meski demikian, korban tak pernah bercerita mengenai suaminya kepada sang ayah. Nur menduga, suami sang anak bekerja di luar kota, sehingga jarang pulang. Ia juga melihat korban selama ini dalam kondisi baik-baik saja. Anak saya tidak pernah cerita soal suaminya. Selama ini anak saya juga terlihat baik-baik saja, ujar Nur. Saat pemakaman, suami siri korban juga diketahui tak tampak batang hidungnya. Sebagai informasi, suami siri ini merupakan pernikahan ketiga Uswatun. Dari 2 pernikahan sebelumnya, Uswatun dikaruniai masing-masing 1 anak, namun berakhir bercerai. Video detik-detik penyergapan Antok itu pun beredar di media sosial. RTH dibekuk 10 polisi di jalan raya, di Madiun, Jawa Timur pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025. Dalam video yang beredar, RTH sempat memberikan perlawanan kepada saat hendak diamankan. Meski begitu, Antok berhasil ditangkap dan diamankan di markas Polda Jatim. Polisi dari tim Jatanras membawa RTH ke Mapolda Jatim dan langsung digelandang ke gedung Ditreskrimum Polda Jatim pukul 21.33 waktu Indonesia Barat, Minggu malam. PSK Nit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi membenarkan, tersangka RTH sengaja dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim untuk menjalani penyidikan lanjutan atas kasus tersebut. Gelagat mencurigakan suami ketiga Uswatun tak muncul saat pemakaman. Pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, diketahui mantan suami Uswatun Hasanah tak tampak saat jenazah istrinya dimakamkan di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Sudah setahun tidak mendatangi keluarga istrinya, suami ketiga korban ini. Ayah korban, Nur Halim menuturkan korban sempat 3 kali menikah dan dikarunia 2 anak. 1 usia 10 tahun dan 1 lagi usia 7 tahun. Nur Halim tidak ingat secara pasti kapan kali pertama korban menikah. Tapi, pernikahan pertama korban dengan pria asal Serengat, Kabupaten Blitar, dilakukan secara resmi. Korban bercerai dengan suami pertama dan dikaruniai 1 anak laki-laki. Lalu, korban menikah lagi dengan pria asal Lumajang, tapi secara siri. Korban dikarunia 1 anak perempuan dari hasil pernikahan kedua. Korban kembali pisah dengan suami kedua. Setelah lama menjanda, korban menikah lagi yang ketiga kalinya dengan pria asal Tulungagung. Pernikahan ketiga korban dengan pria asal Tulungagung juga dilakukan secara siri. Korban belum dikarunia anak di pernikahan ketiga ini. Menurut Nur Halim, pernikahan ketiga korban dengan pria Tulungagung ini belum lama, baru jalan sekitar 3 tahun. Awal nikah, korban dan suami ketiga kalinya ini juga hidup rukun di Blitar. Tapi, setahun terakhir ini, Nur Halim tidak pernah ketemu dengan suami dari pernikahan ketiga kali korban.